Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deatri Ananda dari kelas 1B Farmasi, mahasiswa baru Universitas Voldekop Bukit Tinggi dengan NIM 2048201071. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang organisasi sel, yaitu tugas dari Ibu Tuti Handayani sekaligus dosen mata kuliah biologi sel. Contoh sel yang pertama ada amuba proteus dan bakteri, sel darah merah, sel saraf, dan sel darah merah. Sejarah sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke tahun 1665 ketika meneliti pada sayatan gabus. Sel yaitu satuan terkecil penyusun makhluk hidup. Makhluk hidup yaitu uniseluler dan multiseluler. Makhluk uniseluler artinya makhluk hidup yang terdiri dari satu seluler, makhluk hidup yang terdiri dari satu sel. Multiseluler artinya makhluk hidup yang terdiri dari berbagai sel atau lebih dari satu sel. Bagian sel yang pertama, satu ada inti sel, yaitu artinya pusat pengatur seluruh kegiatan sel. Yang kedua ada cairan sel atau sitoplasma, artinya cairan di luar inti sel dan nukleoplasma. Yang ketiga ada membran sel, terdiri dari lipoprotein untuk mengatur keluar masuknya zat dan organel sel dan fungsinya. Yang pertama tuh ribosom. Ribosom fungsinya tempat sintesis protein. Yang kedua lisosom, tempat dihasilkannya enzim. Yang ketiga mitokondria, tempat respirasi saluran seluler penghasil energi. Retikulum endoplasma, saluran penghubung inti sel dan sitoplasma. Badan Golgi, alat pengeluaran protein. Vakuola, rongga dalam sel sebagai tempat penyimpanan makanan dan sampah. Sel terbagi dua, ada prokariotik dan eukariotik. Prokariotik tidak memiliki membran inti, contohnya uniseluler yaitu bakteri. Eukariotik memiliki membran inti, contohnya sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Mitokondria pada sel hewan tidak ada, sedangkan pada sel tumbuhan ada. Mitokondria pada sel tumbuhan banyak, sedangkan pada sel tumbuhan sedikit. Plastida pada sel hewan tidak ada, sedangkan pada sel tumbuhan ada. Vakuola pada sel hewan kecil, sedangkan pada sel tumbuhan besar. Sentriol pada sel hewan ada, sedangkan pada sel tumbuhan tidak ada. Jaringan yaitu artinya sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada vertebrata dan manusia terbagi 4. Ada jaringan epitel. Jaringan artinya jaringan penutup atau pelapis tubuh. Kedua ada jaringan otot, tersusun atas sel otot. Ketiga ada jaringan syaraf, menerima dan meneruskan rangsangan. Keempat ada jaringan pengikat untuk mengikat jaringan serta alat tubuh. Jaringan pada tumbuhan terbagi 5. Yang pertama ada jaringan meristem, jaringan yang selalu membela diri. Yang kedua ada jaringan epidermis, jaringan yang selalu melindungi permukaan akar, batang, dan daun. Ketiga ada jaringan parenkim, jaringan dasar yang tersebar pada akar, batang, dan daun. Yang keempat ada jaringan penyokong, jaringan untuk penyokong berdirinya tumbuhan. Kelima ada jaringan pengangkut, jaringan untuk mengangkut. Organ artinya berbagai jaringan yang menjalankan fungsi tertentu yang membentuk alat tubuh. Contoh organ pada vertebrata dan manusia misalnya mata, jantung, usus halus, lambung, paru-paru. Organ pada tumbuhan contohnya akar, batang, dan daun. Sistem organ artinya koordinasi berbagai organ yang membentuk sistem organ. Baiklah, sekian hasil presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.